Bab 191. Selembar kertas, 200 juta. Bahkan Su Yang dan Hude sekarang telah mengambil sikap melawan Chen Xuan. Dan untuk berpikir aku hampir percaya kamu memiliki bakat yang nyata, tapi ternyata kamu hanyalah penipu kecil-kecilan. Su Yang mencibir berulang kali, itu angka. Bagaimana mungkin seseorang seperti Anda, bukan siapa-siapa, mungkin memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun bernilai ratusan juta? Itu tidak mungkin. Hude juga meremehkannya dengan jijik. Tuan Chen, mencoba menang dengan curang. Itu sama sekali tidak tahu malu padamu. Anda menyeret reputasi toko barang antik Qiantang kami melalui lumpur. Sekarang minta maaf kepada semua orang segera. Itu benar, minta maaf sekarang. Zhou Kuan bergema setuju. Minta maaf. Minta maaf. Orang-orang di aula juga bernyanyi bersama. Chen Xuan tiba-tiba menjadi sasaran kecaman publik. Hong Dasun sangat senang di hatinya, dia tidak peduli apakah Chen Xuan benar-benar selingkuh atau tidak karena itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dijelaskan. Sekarang setelah semua orang memihaknya, dia tidak hanya dapat membalikkan gelombang kekalahannya, tetapi reputasi toko barang antik Qiantang juga dipertaruhkan, yang baginya, seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Hatinya bermekaran dengan sukacita. Untuk mencapai efek seperti itu hari ini, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Chen kecil ini. Menghadapi fitnah Hong Dasun dan keraguan orang banyak, Chen Xuan tetap tenang, tenang seperti air yang tenang. Dia sangat menyadari niat Hong Dasun, tapi sayangnya untuk Hong, Chen Xuan tidak akan membiarkan dia mendapatkan keinginannya. Chen Xuan memandang Hong Dasun dan berkata dengan tegas, hanya karena kamu tidak dapat melihat sesuatu, bukan berarti tidak ada yang bisa. Demikian pula, hanya karena kamu tidak bisa melakukannya bukan berarti aku juga tidak bisa. Hong Dasun mencibir menghina, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa itu Anda sangat kuat? Sayangnya, apakah Anda kuat atau tidak, apakah Anda memiliki kekuatan, bukanlah sesuatu yang akan kami percayai hanya karena Anda mengatakannya. Apa yang lebih kami yakini adalah kebenaran. Dan sebenarnya, kamu curang. Hong Dasun menunjuk hidung Chen Xuan, tampak seolah-olah dia telah mematok Chen Xuan. Kerumunan tertawa terbahak-bahak lagi. Tanpa tergesa-gesa, Chen Xuan berkata, kekuatan. Baiklah, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apakah saya memiliki kekuatan atau tidak. Dengan itu, Chen Xuan mengeluarkan pena dan kertas dari bangku juri di dekatnya dan mulai menulis dengan marah di depan semua orang. Adegan ini membuat kerumunan benar-benar bingung. Apa yang dilakukan Tuan Chen ini, menulis pada saat seperti ini? Hong Dasun mendengus, Tuan Chen, apa yang kamu tulis ini? Tentunya itu bukan surat penyesalan. Hahaha. Chen Xuan sama sekali tidak terganggu. Tunggu dan Anda akan melihat apa yang saya tulis. Setelah sekitar 10 menit, Chen Xuan telah menutupi seluruh selembar kertas. Luna, berdasarkan informasi di sini, mulailah melakukan pembelian. Chen Xuan berkata sambil menyerahkan kertas itu kepada Zhao Luna. Zhao Luna mengambil kertas itu dan langsung terpana. Apa yang dilihatnya tertulis di seluruh kertas adalah berbagai bentuk dan gaya barang antik, serta lokasi toko tempat mereka berada. Zhao Luna memandang Chen Xuan dengan takjub, Paman, benda apa ini? Chen Xuan hanya tersenyum, pertama, mari kita minta seseorang melakukan pembelian, Anda akan segera tahu. Zhao Luna tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera mengirim orang-orang dari toko barang antik Qiantang untuk pergi ke toko terkait dan membeli barang-barang tersebut berdasarkan informasi yang diberikan Chen Xuan. Meskipun Hong Dasun tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Xuan, dia juga mengirim orang-orang dari Tian Baofu untuk mengikutinya. Kerumunan di aula bingung, tidak yakin apa yang dilakukan Chen Xuan dan bagaimana hal itu terkait langsung dengan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ekspresi Guo Liangrui rumit pada saat itu. Dia sudah menemukan kemungkinan, tapi itu sangat berani sehingga dia tidak berani mempercayainya sekaligus. 1 jam kemudian, orang-orang yang dikirim Zhao Luna semuanya telah kembali. Di tangan mereka, setiap orang memegang barang antik. Bersama-sama, jumlahnya mencapai 30 atau 40 keping. Hong Dasun memaksakan senyum pahit dan berkata, Tuan Chen, permainan seperti apa yang kamu mainkan di sini? Dengan membawa beberapa barang acak, apakah Anda pikir Anda bisa membuktikan kekuatan Anda? Chen Xuan mengabaikannya dan langsung menoleh ke Guo Liangrui, Elder Guo, bisakah Anda menyusahkan rekan-rekan Anda untuk menilai barang-barang ini? Guo Liangrui, penasaran, menjawab, tentu, tidak ada yang lebih baik untuk kita lakukan, jadi mari kita lihat saja. Kemudian, Guo Liangrui dan yang lainnya mulai menilai barang-barang itu. Namun, begitu mereka melihat yang pertama, Guo Liangrui dan rekan-rekannya tercengang. Mangkuk api karakter Shou berlapis perak dinasti Qing, diperkirakan mencapai 3 juta. Kerumunan terkejut. Item yang terdaftar secara acak bernilai 3 juta.
Ini pasti kebetulan, kan? Setelah itu, Guo Liangrui dan rekan-rekannya menilai item kedua. Fragmen Buddha duduk Tang, diperkirakan mencapai 5 juta. Kerumunan tercengang, barang antik lainnya. Bukan hanya orang banyak, tetapi bahkan Guo Liangrui dan rekan-rekannya agak terkejut dan buru-buru menilai barang-barang yang tersisa. Songlan Pavilion Scroll, diperkirakan mencapai 6 juta. Panci porselen kaca hijau Han Timur, diperkirakan mencapai 8 juta. Toples tutup pola teratai biru dan putih Dinasti Qing, diperkirakan mencapai 10 juta. Saat Guo Liangrui dan rekan-rekannya terus mengumumkan, orang-orang di sekitar mereka terkejut dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, semua orang diliputi keterkejutan. Karena barang-barang yang telah diberikan dan dibawa kembali oleh Chen Xuan ternyata adalah barang antik asli tanpa kecuali. Selain itu, nilai barang antik ini tidak rendah, dengan masing-masing mulai dari 1 juta. 2 jam kemudian, ketika Guo Liangrui dan rekan-rekannya mengumumkan barang antik terakhir yang bernilai lebih dari 12 juta, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa lagi berbicara. Lusinan barang yang dibawa kembali semuanya adalah barang antik asli. Nilai total barang antik ini sudah melebihi 200 juta. Dan semua ini, hanya dari informasi yang ditulis dengan santai di selembar kertas oleh Chen Xuan. Ini tidak mungkin. Mustahil. Hong Dasun tercengang, seluruh tubuhnya dalam keadaan pingsan. Zhao Luna juga dengan bibir terbuka, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sebelumnya mengira Chen Xuan benar-benar hanya menjelajah, tapi sekarang sepertinya satu-satunya yang menjelajah dengan santai adalah dirinya sendiri. Chen Xuan memandang Hong Dasun dan berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang, apa yang tidak bisa kamu lihat bukan berarti orang lain tidak bisa melihatnya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan bukan berarti aku juga tidak bisa melakukannya." Zhao Luna juga sadar dan berkata kepada Hong Dasun dengan penuh kemenangan, "Bagaimana dengan itu? Apakah Anda masih berani mengatakan bahwa Chen Xuan selingkuh?" Hong Dasun kehilangan kata-kata. Semua orang juga memiliki jawaban mereka. Selingkuh. Lelucon yang luar biasa. Mungkinkah seluruh 5 pasar barang antik utama Qiantang, dengan ribuan toko, semuanya bersekongkol untuk membantu Chen Xuan menipu? Itu tidak mungkin. Pemuda bernama Chen Xuan ini benar-benar memiliki kekuatan. Selain itu adalah kekuatan yang menakutkan. Bab 192 Mata Emas Menyala. Guo Liangrui juga sangat bersemangat saat ini. Mata emas yang berapi-api. Ini adalah mata emas berapi-api yang legendaris. Guo Liangrui berseru kaget. Semua orang tercengang. Mata emas menyala. Itu adalah salah satu talenta paling legendaris di dunia barang antik untuk menilai harta karun. Dikatakan bahwa orang yang memiliki mata emas menyala dapat menemukan emas di pasir, mengambil jarum dari laut, dan melihat nilai barang antik dari jarak 100 meter. Orang bisa mengatakan bahwa itu mata emas yang berapi-api adalah cara paling ampuh untuk menilai harta karun di dunia barang antik. Namun, mata emas yang berapi-api ini selalu ada hanya dalam legenda, dan tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya dalam kenyataan. Sekarang, Guo Liangrui mengatakan bahwa pemuda ini memiliki mata emas berapi-api yang legendaris, yang membuat semua orang benar-benar tidak percaya. Elder Guo, mata emas berapi-api, apakah ini benar? Hakim lain di sampingnya bertanya dengan tidak percaya. Guo Liangrui sangat yakin, selain mata emas yang berapi-api, apalagi yang bisa memungkinkan seseorang untuk membawa seni penilaian ke tingkat yang begitu menakutkan. Hakim tidak bisa berkata-kata, dan semua orang akhirnya percaya tanpa keraguan. Pemuda bernama Chen ini memang memiliki mata emas api yang legendaris. Chen Xuan sedikit terkejut. Guo Taido ini sangat tanggap untuk menegaskan bahwa dia memiliki mata emas yang berapi-api. Namun, dia mungkin tidak tahu bahwa itu mata emas yang berapi-api ini bukanlah bakat bawaan, tetapi dapat dikultivasikan melalui latihan seni bela diri. Zhao Luna memandang Hong Dasun, "Bos Hong, ada yang ingin kamu katakan sekarang?" Hong Dasun masih enggan menerimanya. "Saya tidak percaya, bagaimana mungkin orang seperti dia benar-benar memiliki mata emas berapi-api yang legendaris." Chen Xuan hanya tersenyum, "Lalu bagaimana dengan ini? Mengapa kamu tidak membawakanku beberapa lembar kertas lagi agar aku bisa menulis beberapa daftar lagi untuk membuktikannya?" Sebelum Hong Dasun dapat berbicara, Guo Liangrui menyela, "Bos Hong, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Setidaknya, tinggalkan jalan keluar untuk lingkaran barang antik Qiantang." Chen Xuan hanya menulis di selembar kertas dan menunjukkan dengan tepat 30 hingga 40 barang antik, bernilai lebih dari 200 juta. Jika dia menulis beberapa lagi, tidak diragukan lagi dia akan dapat menemukan barang antik yang lebih berharga lagi. Tetapi dengan melakukan itu, berapa banyak barang antik sejati yang tersisa di 5 pasar barang antik utama Qiantang? Di mana airnya terlalu murni,
tidak ada ikan. Jika itu benar-benar terjadi, seluruh pasar barang antik Qiantang kemungkinan besar akan lumpuh, dan tidak ada yang akan berkunjung di masa depan. Chen Xuan mengancam keberadaan seluruh lingkaran barang antik Qiantang dengan kekuatannya sendiri. Pada titik ini, kerumunan juga menyadari beratnya situasi dan mulai menasihati Hong Dasun untuk mundur. Bahkan dengan pengaruh yang cukup besar, Hong Dasun tidak berani menentang kehendak banyak orang, dan akhirnya berkata, "Baiklah, saya akui kekalahan atas nama Tian Baofu." Dengan pernyataan itu, Hong Dasun pergi bersama orang-orang dari Tian Baofu. Seketika, aula meledak menjadi sorak-sorai perayaan. "Paman, kita menang. Kamu benar-benar luar biasa." Zhao Luna memeluk Chen Xuan erat-erat, tidak mau melepaskannya. Kemudian, Guo Liangrui mendekati Chen Xuan. "Tuan Chen Xuan, jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi Yanjing, ingatlah untuk mencari saya. Yue Baoshai selalu siap menyambut Anda." Semua orang merasa malu. Yue Baoshai adalah nama paling bergengsi di seluruh lingkaran barang antik. Sekarang bahkan Guo Liangrui menyampaikan undangan dari Yue Baoshai kepada pemuda bernama Chen ini, masa depannya benar-benar tak terbatas. Setelah meninggalkan Tian Baofu, Chen Xuan dan Zhao Luna langsung kembali ke hotel. Adapun Su Yang dan dua rekannya, mereka kembali ke kota Huai dalam semalam. Setelah dipermalukan oleh Chen Xuan hari itu, mereka benar-benar tidak memiliki wajah untuk ditampilkan di depannya lagi. Di malam hari, Zhao Luna menjadi tuan rumah perayaan kemenangan di hotel untuk semua staf Wen Busuan cabang Qiantang. Awalnya berencana untuk mengundang Chen Xuan juga, tetapi dia menolak. Chen Xuan tidak pernah tertarik pada kesempatan seperti itu. Larut malam, Chen Xuan tertidur lelap ketika dia mendengar seseorang membuka pintu dengan kartu kamar. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh yang lembut langsung berbaring di pelukannya. Dia menyalakan lampu samping tempat tidur dan terkejut melihat bahwa itu adalah Zhao Luna, benar-benar mabuk. Chen Xuan terkejut, "Hei, Luna, apa yang kamu lakukan?" Zhao Luna menatap Chen Xuan dengan tatapan tajam, "Paman, kenapa kamu ada di tempat tidurku?" "Aku tahu itu, kamu pasti ingin tidur denganku, kan?" Wajahnya tersenyum menggoda, matanya kabur, dan gadis yang awalnya lugu itu sekarang memiliki pesona dewasa yang tak terlukiskan. Chen Xuan terdiam, berapa banyak gadis ini mabuk sampai mabuk seperti ini? "Kamu salah, ini kamarku, kamarmu di sebelah," Chen Xuan mengingatkannya tanpa daya. "Kamarmu? Bukankah itu semua sama dengan kamar siapa itu? Ini adalah malam yang gelap dan berangin yang sempurna untuk berselingkuh. Paman, akhirnya kamu mau pindah padaku." Saat dia berbicara, Zhao Luna tiba-tiba meraih tangan Chen Xuan. Pada saat yang sama, dia menempelkan bibir cerinya langsung ke mulut Chen Xuan, menciumnya dengan penuh gairah. Chen Xuan menggigil dan dengan cepat menarik tangannya, mendorongnya menjauh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis ini akan melakukan hal seperti itu. Sejujurnya, dengan penampilan dan sosok Zhao Luna, dia pasti bisa memikat banyak anak laki-laki. Jika ini terjadi selama masa sekolahnya, Chen Xuan mungkin juga menyukai kecantikan sekolah seperti dia. Sayangnya, Chen Xuan bukan lagi pemuda yang naif. Dia memiliki keluarganya sendiri, istrinya sendiri. Bahkan jika itu hanya pernikahan atas nama, Chen Xuan tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun Chen Xuan tidak akan melakukan tindakan yang tidak pantas dengan Zhao Luna. "Kamu mabuk. Sebaiknya kamu istirahat," katanya. Saat dia berbicara, Chen Xuan dengan lembut mengetuk titik akupuntur di bagian belakang leher Zhao Luna, dan tubuhnya menjadi cerah saat dia langsung tertidur lelap. Chen Xuan memasukkan Zhao Luna dan kemudian langsung pergi ke kamar sebelah kamar Zhao Luna. Keesokan paginya, begitu Zhao Luna membuka matanya, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Ini bukan kamarnya. Kemudian, ingatan malam sebelumnya mulai membanjiri pikirannya. Dia ingat menerobos masuk ke kamar Chen Xuan di tengah malam, tidak hanya memohon padanya untuk selingkuh, tetapi juga, "Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan?" Zhao Luna agak linglung. Dia pikir dia sangat mabuk tadi malam sehingga semuanya hanya mimpi, hanya untuk menemukan bahwa itu semua nyata. Zhao Luna segera memikirkan sesuatu dan buru-buru menggeledah tempat tidur, mencari noda itu. Tetapi setelah beberapa pencarian, dia tidak menemukan apa yang dia cari. Dia melirik pakaiannya dan menemukan pakaiannya masih utuh. Untuk sesaat, Zhao Luna tercengang. Jadi, pria itu tidak menuduhnya. Dia tidak menyentuhnya, tidak menyentuhnya. Wajah Zhao Luna berangsur-angsur berubah masam. Pria bau itu, dia pikir dia siapa? Apa aku seburuk itu? Kenapa kau tidak menyentuhku? Orang lain adalah binatang buas, tetapi orang ini lebih buruk dari binatang buas. Bab 193. Cek yang tidak berharga. Menurut kesepakatan dengan Tian Baofu, selama Wen Busuan dapat memenangkan kontes penilaian,
pangsa pasar untuk 3 tahun ke depan harus didistribusikan secara proporsional. Wen Gusuan akan mampu mengamankan setidaknya 70% dari pasar perhiasan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Zhao Luna dan Chen Xuan pada awalnya seharusnya kembali langsung ke kota Huai. Namun, sebelum mereka berangkat, masalah lain muncul di pihak Qiantang. Menurut kesepakatan tersebut, mulai hari ini, Tian Baofu harus mengosongkan pasarnya agar Wen Gusuan menandatangani kontrak dengan berbagai pusat perbelanjaan besar di sisi Qiantang. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa hari ini, ketika mereka mendekati beberapa pusat perbelanjaan, semua mal itu menolak untuk menampilkan perhiasan Wen Gusuan, menggunakan segala macam alasan. Memperoleh pangsa pasar tetapi tidak dapat membuka toko tidak ada bedanya dengan tidak memiliki pangsa sama sekali. Setelah mengklarifikasi situasinya, Zhao Luna menelepon untuk mengatur makan malam dengan kepala pusat perbelanjaan tersebut pada malam itu. Sebagai pemegang saham, Chen Xuan secara alami tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa, jadi dia tidak punya pilihan selain menemaninya. Di malam hari, Zhao Luna dan Chen Xuan tiba tepat waktu di gedung Guanchao, hotel bintang 5 kelas atas di Qiantang. Bangunan Guanchao terletak di tepi sungai, di mana orang dapat dengan jelas menikmati pemandangan spektakuler pasang surut setiap tahun. Chen Xuan dan Zhao Luna berjalan berdampingan ke gedung Guanchao. Saat mereka masuk, sesosok turun dari limusin Maybach yang dibuat khusus. Tatapannya mendarat tepat pada sosok Chen Xuan yang mundur. Mengapa itu dia? Ekspresi terkejut melintas di wajah pria itu. Tuan muda, Tuan telah menunggu di dalam selama beberapa waktu, kita harus bergegas, seorang pelayan di sisinya mengingatkan. Baiklah, ayo kita temui ayahku dulu. Dengan itu, pria itu, diapit oleh pengawalnya, langsung masuk ke gedung Guanchao. Zhao Luna telah memesan kamar pribadi paling mewah di tempat itu, di mana biaya kamarnya saja hampir 60.000. Namun, jumlah ini tidak seberapa dibandingkan dengan hak untuk ditampilkan di pusat perbelanjaan tersebut. Namun, setengah jam telah berlalu sejak waktu yang ditentukan, dan tidak ada satupun kepala pusat perbelanjaan yang dijadwalkan Zhao Luna telah tiba. Ada apa dengan orang-orang ini? Tidak ada tanda-tanda ketepatan waktu. Zhao Luna sangat marah. Chen Xuan menghiburnya, kitalah yang meminta bantuan saat ini, kita harus sedikit lebih sabar. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Lebih dari 1 jam kemudian, bos pusat perbelanjaan akhirnya datang terlambat, dengan Hong Dasun di antara mereka. Melihat Hong Dasun ikut dengan mereka, ekspresi Zhao Luna berubah. Penolakan kolektif oleh mal-mal ini untuk mengizinkan Wen Gusuan masuk sudah mencurigai seseorang mengacaukan segalanya dari belakang. Sekarang dengan Hong Dasun bergabung dengan orang-orang ini, kebenarannya cukup jelas. Nona Zhao, maaf membuatmu menunggu. Seorang pria parubaya botak memimpin kelompok pemilik mal. Pria ini bernama Cao Liren, ketua pusat perbelanjaan Wanjia. Pusat perbelanjaan Wanjia adalah salah satu dari 3 merek pusat perbelanjaan rantai teratas di seluruh Nanjiang, dan sebagai anggota senior Asosiasi Pedagang Nanjiang, pengaruh Cao Liren di dunia bisnis Nanjiang sangat kuat. Pada saat ini, meskipun mulut Cao Liren mengucapkan kata-kata maaf, ekspresinya sombong, menunjukkan sikap yang tinggi dan kuat, jelas tanpa rasa bersalah. Bos lainnya mengikuti jejak Cao Liren, menunjukkan sikap yang sama seperti dia. Ketua Cao, tuan-tuan, tujuan mengundang Anda ke sini adalah untuk membahas masuknya Wen Gusuan ke berbagai pusat perbelanjaan besar. Apakah ada masalah dengan itu? Setelah mendudukkan semua orang, Zhao Luna bertanya dengan sopan. Cao Liren dengan santai bersandar di kursi dan berkata dengan nada acuh tak acuh, tidak ada masalah dengan pindah, tapi sewanya mungkin harus naik. Dengan berapa banyak? Cao Liren mengangkat 5 jari. 50%. Zhao Luna tercengang. Tuan Cao, apakah kamu bercanda? Kita dapat memahami kenaikan sewa, tetapi kenaikan 50% sekaligus, bukankah itu terlalu berlebihan? Selain itu, saya sudah menjelaskannya. Tak satu pun dari konter lain di mal Anda menerima kabar tentang kenaikan sewa. Mengapa hanya perhiasan Qiantang kita yang perlu membayar sewa lebih banyak? Sebelum Cao Liren bisa menjawab, Hong Dasun tertawa dan berkata, bukankah itu sudah jelas? Perhiasan Qiantang adalah wajah baru bagi komunitas bisnis Qiantang, dan wajar jika Tuan Cao meragukan kemampuan Anda. Hong Dasun berbicara dengan santai, dengan jelas menjelaskan situasinya. Cao Liren setuju, Bos Hong benar. Di industri perhiasan Nanjiang, kami hanya mengenali Tian Baofu. Menurut saya, perhiasan Qiantang Anda seharusnya menyerah begitu saja di pasar Nanjiang. Itu benar, lebih baik serahkan pada Tian Baofu. Kami hanya mengenali Tian Baofu. Para bos lainnya juga menimpali dengan sikap mereka. Hong Dasun sangat senang, Nona Zhao, sepertinya perhiasan Qiantang Anda sepertinya tidak bisa dibuat di Nanjiang. Jika tidak, akan lebih baik bagi Anda untuk tidak terlibat dalam pasar Nanjiang. Zhao Luna sangat marah.
Situasinya sekarang sangat jelas. Cao Liren dan yang lainnya telah dibeli oleh Hong Dasun, yang sengaja mempersulit perhiasan Qiantang untuk masuk ke mall. Meskipun demikian, Zhao Luna tidak berdaya. Tanpa bisa memasuki mall, pangsa pasar apapun hanyalah janji yang tidak berharga. Mengingkari setelah kalah dalam kompetisi, Tian Baofu benar-benar membuat orang membencinya. Chen Xuan berbicara dengan dingin. Hong Dasun menjadi sangat marah. Chen, apa yang kamu bicarakan? Berani memfitnah Tian Baofu, kamu pasti bosan hidup. Chen Xuan mendengus, bukankah itu yang sebenarnya? Apakah Anda berani mengatakan bukan Anda yang berkolusi dengan orang-orang ini untuk dengan sengaja mempersulit perhiasan Qiantang? Hong Dasun memiliki tatapan arogan, sialan, meskipun itu aku, jadi apa? Kalian berdua anak-anak yang basah kuyup mengira kalian bisa mendirikan toko di wilayahku. Anda benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Ini benar-benar melanggar aturan. Zhao Luna mengutuk dengan marah. Hong Dasun mendengus, aturan. Di Qiantang, di Nanjiang, saya Hong Dasun adalah aturannya. Jangan menyebut kalian, bahkan orang-orang dari keluarga Gu harus memperhatikan wajahku dengan baik saat mereka ada di depanku. Semua orang di Qiantang tahu bahwa keluarga Gu adalah keluarga terkemuka di Qiantang. Hong Dasun sekarang sangat sombong sehingga dia bahkan tidak mempertimbangkan keluarga Gu lagi. Namun, saat Hong Dasun selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Benarkah begitu? Saya baru mengetahui hari ini bahwa Qiantang bermarga Hong. Saat suara itu memudar, sesosok masuk ke kamar pribadi, diapit oleh pengawal. Ketika semua orang melihat sosok itu dengan jelas, kulit mereka berubah secara dramatis. Mereka menyadari bahwa orang yang berdiri di depan mereka tidak lain adalah tuan muda tertua dari keluarga Gu Qiantang, Gu Chen. Gu, tuan muda Gu. Hong Dasun, bahkan lebih ketakutan, segera berdiri, suaranya bergetar. Gu Chen, bagaimanapun, memiliki ekspresi tenang dengan sedikit senyuman. Saya bertanya kepada Anda, sejak kapan Qiantang mengambil nama keluarga Hong? Bab 194 Saudara Xuan. Sebuah kalimat ringan membuat Hong Dasun ketakutan, menyebabkan kakinya menjadi lemah, dan dia berlutut di tanah. Gu, tuan muda Gu, kamu salah paham. Aku hanya bercanda dengan anak ini. Keluarga Gu memegang kekuasaan dunia bisnis di Nanjiang, dan ayah Gu Chen, Gu Tianhao, sebagai presiden asosiasi pedagang Nanjiang, tentu saja bukanlah seseorang yang dapat disinggung oleh Hong Dasun. Bercanda, ya. Senyum Gu Chen tetap ada. Ya, hanya bercanda. Hong Dasun memaksakan tawa. Tapi sama seperti dia mengucapkan kata-kata ini. Pukul. Gu Chen mengangkat tangannya dan memberikan tamparan langsung ke wajahnya. Kamu pikir kamu siapa, berani bercanda dengan saudaraku Xuan? Saudaraku. Saudara Xuan. Hong Dasun bergumam bingung, menutupi wajahnya. Cao Liren dan yang lainnya juga tersesat, tidak mengerti arti di balik kata-kata Gu Chen. Gu Chen kemudian mendorong Hong Dasun ke samping dan berjalan lurus ke arah Chen Xuan. Dia tersenyum dan sikapnya penuh hormat, Saudara Xuan, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa itu Anda akan datang ke Qiantang? Saya akan datang untuk menyambut Anda. Begitu kata-kata ini keluar, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Hong Dasun tercengang, begitu pula Cao Liren dan yang lainnya, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Pewaris terkemuka dari keluarga Gu yang terhormat di Qiantang ini sebenarnya memanggil orang udik negeri ini dari kota Huai sebagai Saudara Xuan. Itu tidak bisa dibayangkan. Chen Xuan juga tidak menyangka akan bertemu Gu Chen di sini. Saya datang bersama seorang teman kali ini untuk urusan pekerjaan. Gu Chen tiba-tiba menyadari, saya mengerti sekarang. Saya mendengar apa yang baru saja terjadi. Ini tentang mengamankan tempat di mall, bukan? Keluarga kami memang berurusan dengan mall, dan jika Saudara Xuan tidak keberatan, kami dapat mengizinkan Wen Gu Xuan untuk mendirikan mall keluarga kami. Zhao Luna dengan cepat bertanya, bolehkah saya tahu nama mall keluarga Anda? Long Tai. Zhao Luna tersentak, tangannya menutupi mulut kecilnya karena terkejut. Dia telah bertanya sebelumnya, dan Long Tai adalah mall peringkat teratas di Qiantang dan mungkin di seluruh Nanjiang, dengan fokus pada merek kelas atas dan jauh lebih mewah daripada mall yang dimiliki oleh Cao Liren dan rekan-rekannya berkali-kali lipat. Zhao Luna tidak menaruh harapan bahwa Wen Gu Xuan akan dapat mendirikan toko di Long Tai, tapi sekarang, sepertinya keberuntungan datang dari kemalangan. Cao Liren dan yang lainnya juga terkejut mendengar bahwa Gu Chen sebenarnya ingin mengizinkan Wen Gu Xuan memasuki Long Tai. Begitu Wen Gu Xuan memasuki Long Tai, itu akan menjadi merek papan atas di Nanjiang dalam semalam, membuat penolakan untuk mengizinkan Wen Gu Xuan tampak seperti mereka telah mengabaikan peluang besar. Selain itu, ini juga bisa berarti menyinggung keluarga Gu, yang merupakan hal terakhir yang ingin mereka lihat. Nona Zhao, kami telah berubah pikiran.
Kami juga bersedia menyambut Wen Busuan. Itu benar, selama Wen Busuan mendirikan mal kita bisa membicarakan sewanya. Kami dapat memberikan diskon 30%. Kami akan memberikan diskon 40%. Kami akan diskon 50%. Mal-mal yang telah menolak masuknya Wen Busuan sekarang tiba-tiba melakukan 180 sikap mereka. Hong Dasun tercengang, dia mengira dengan membeli dari pemilik mal ini, dia bisa mencekik Wen Busuan, tapi sekarang semua rencananya menjadi kacau. Mulai hari ini, saya, Gu Chen, menganggap Tian Baofu tidak enak dipandang. Siapapun yang ingin bekerja dengan Tian Baofu dapat terus melakukannya. Siapa di Nanjiang yang berani berkolaborasi dengan bisnis yang tidak disukai keluarga Gu? Dengan kalimat Gu Chen yang diucapkan dengan santai, seolah-olah dia telah mengumumkan hukuman mati untuk Tian Baofu. Yakinlah, Tuan Muda Gu, kami tidak akan bekerja dengan Tian Baofu. Benar, kita pasti akan menarik garis dengan Tian Baofu. Cao Liren dan yang lainnya mengungkapkan posisi mereka satu demi satu. Gu Chen melirik Hong Dasun dengan cibiran dingin, sekarang kamu harus punya waktu untuk kembali dan memikirkan baik-baik siapa yang benar-benar memanggil tembakan di Qiantang. Wajah Hong Dasun pucat, dan dia merosot ke tanah. Dengan larangan keluarga Gu, Tian Baofu-nya di Nanjiang benar-benar selesai. Tuan Muda Gu, tolong lepaskan aku. Saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Hong Dasun memohon belas kasihan dengan putus asa. Namun, Gu Chen bahkan tidak meliriknya lagi dan pergi begitu saja dengan Chen Xuan. Saudara Xuan, ayah saya kebetulan berada di lantai atas sekarang, mengapa saya tidak memperkenalkan Anda? Itu bisa sangat membantu jika Anda berencana untuk berkembang di Nanjiang di masa depan. Sesaat kemudian, Gu Chen, bersama dengan Chen Xuan dan Zhao Luna, tiba di lantai paling atas. Ayah, pria ini adalah Dokter Ajaib Chen. Kata Gu Chen, tersenyum saat dia memperkenalkannya kepada ayahnya Gu Tianhao. Gu Tianhao adalah ketua Asosiasi Pedagang Nanjiang, seorang tokoh perwakilan di lingkaran perdagangan selatan, dan dikenal sebagai Raja Perdagangan Selatan. Dia mulai dengan 5 yuan di masa mudanya dan sekarang telah menjadi maestro bisnis dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Di mata semua anggota perdagangan selatan, dia adalah sosok yang benar-benar berpengaruh. Justru karena status yang luar biasa itulah Gu Tianhao memberikan tekanan yang luar biasa dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Zhao Luna, dihadapkan dengan sesepuh seperti itu, mau tidak mau merasa gugup. Adapun Chen Xuan, dia seperti biasa, baik penampilan maupun batinnya tetap tidak terganggu. Dengan kekuatan Chen Xuan saat ini, dia tidak perlu lagi takut pada siapapun. Bahkan Dewa Perang tingkat 2 seperti Zheng Yunfeng harus menundukkan kepalanya dan melayani sebagai muridnya. Apa yang membuat ketua asosiasi pedagang merasa khawatir? Gu Tianhao sedikit terkejut. Orang-orang biasa akan bingung saat bertemu dengannya, tetapi pemuda di depannya ini tenang. Mentalitas seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Terima kasih kepada Miracle Dr. Chen karena telah merawat putra saya. Gu Chen adalah putra satu-satunya. Anda tidak hanya menyembuhkannya tetapi juga menyelamatkan masa depan keluarga Gu. Gu Tianhao sangat berterima kasih. Saat dia berbicara, Gu Tianhao membungkuk dalam-dalam kepada Chen Xuan. Tuan Gu terlalu sopan. Itu hanya uluran tangan, tidak layak disebut. Mengatakan ini, ekspresi Chen Xuan tiba-tiba berubah, dan alisnya menyatu dalam sekejap. Gu Tianhao memperhatikan reaksi Chen Xuan dan bertanya dengan cemas, Dokter Ajaib Chen, ada apa? Apakah ada masalah? Gu Chen juga penasaran. Wajah Chen Xuan murung, bolehkah saya bertanya, Tuan Gu, apakah Anda mengalami kemalangan selama beberapa hari terakhir ini? Gu Tianhao mengerutkan alisnya, apa maksudmu dengan itu, Dokter Ajaib Chen? Chen Xuan dengan cepat menjelaskan, saya melihat kegelapan di dahi Tuan Gu dan jarum yang tergantung di Istana Surga, yang merupakan tanda kemalangan besar. Saya khawatir Anda mungkin berada dalam bahaya yang mengancam jiwa dalam beberapa hari ke depan. Kata-kata ini langsung membuat suasana menjadi berat. Zhao Luna tidak menyangka, setelah suasana yang menyenangkan beberapa saat yang lalu, Chen Xuan tiba-tiba akan mengatakan sesuatu yang sangat tidak menguntungkan. Kamu cukup berani, anak muda, untuk berani mengutuk Tuan Gu. Seorang pria berpakaian hitam di samping Gu Tianhao segera menegur dengan marah. Siapa ini? Chen Xuan bisa melihat sekilas bahwa itu pria berbaju hitam ini memiliki aura yang luar biasa dan jelas seorang seniman bela diri sejati. Gu Chen dengan cepat memperkenalkan, ini Tuan Yan Yuanzu, pengawal pribadi yang disewa khusus oleh ayahku. Yan Yuanzu sangat terampil, setelah mencapai tingkat di mana dia bisa memulai sekolahnya sendiri, sekarang memimpin 2 hingga 300 murid. Selama beberapa tahun terakhir, Yan Yuanzu telah menjaga Gu Tianhao secara menyeluruh, mendapatkan kepercayaan besar darinya. Inilah mengapa dia sangat tidak sopan terhadap Chen Xuan.
Chen Xuan tidak marah, saya pikir Anda salah paham. Saya hanya menyatakan kebenaran, tanpa bermaksud tidak hormat terhadap Tuan Gu. Yan Yuanzu mendengus, salah paham. Izinkan saya memberitahu Anda, saya, Yan Yuanzu, telah menjelajahi dunia bela diri selama beberapa dekade dan telah melihat banyak orang. Jangan berpikir saya tidak menyadari apa yang sebenarnya Anda inginkan. Kamu, seorang dokter kecil dari kota Huai, secara kebetulan berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Gu. Sekarang bukankah hanya Anda yang ingin pamer di depan Tuan Gu untuk membuatnya terkesan dan memenangkan hatinya? Sayangnya, tanpa substansi nyata dan penampilan yang disengaja, kamu hanya membuat dirimu tampak lebih seperti badut, benar-benar konyol. Bab 195. Sudah tiba. Kata-kata Yan Yuanzu dipenuhi dengan penghinaan, mengejek Chen Xuan sepenuhnya. Chen Xuan mencibir, hanya karena kamu berpikir seperti itu tidak berarti semua orang melakukannya. Saya, Chen Xuan, tidak pernah perlu bergantung pada siapapun. Ekspresi Gu Tianhao sedikit berubah, dalam pandangannya, dokter ajaib Chen ini benar-benar agak terlalu sombong. Meskipun dia sekarang menjadi presiden asosiasi pedagang Nanjiang, masih ada saat-saat ketika dia harus menundukkan kepalanya, dan hubungan yang harus dia perjuangkan. Dokter ajaib Chen ini masih terlalu muda, agak terlalu cuek dengan cara dunia. Saat Yan Yuanzu hendak membalas, dia mendengar Gu Chen buru-buru menasihati, Tuan Yan, Saudara Xuan, bagaimanapun juga, adalah dermawan saya. Mengapa langsung tidak menyukainya? Kemudian, Gu Chen menoleh ke Chen Xuan, tapi Saudara Xuan, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Apakah ayah saya benar-benar menghadapi ancaman terhadap hidupnya? Saya hanya menawarkan peringatan ramah. Menurut ramalanku, bahaya yang dihadapi ayahmu sebagian besar terkait dengan racun Fudo yang kamu temui sebelumnya. Jika memang demikian, saya sarankan Anda segera menemukan pengawal yang lebih kuat. Tuan Yan ini, saya khawatir, mungkin tidak memenuhi tugasnya. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Chen Xuan pergi dengan Zhao Luna di belakangnya. Di belakangnya, Yan Yuanzu bergolak dengan penghinaan, dasar anjing kampung, siapa yang kamu sebut tidak memadai. Percaya atau tidak, saya akan memberi Anda pelajaran sekarang. Yan Yuanzu bertindak seolah-olah dia akan mengejar Chen Xuan untuk menghadapinya, tapi untungnya, Gu Chen menghentikannya. Secercah ketidaksenangan juga melintas di wajah Gu Tianhao. Dia awalnya berencana untuk berterima kasih kepada Dr. Divine Chen ini dan, jika perlu, tidak akan pelit untuk menawarkan dukungannya. Tapi dia tidak menyangka yang lain menjadi sangat tidak sopan, yang benar-benar mengecewakan. Pada saat ini, Chen Xuan dan Zhao Luna telah meninggalkan gedung Guanzhou. Paman, bisakah kamu benar-benar meramal? Zhao Luna bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan meramal, itu fisiognomi. Chen Xuan mengoreksi. Fisiognomi ini adalah semacam seni mistik. Zhao Luna mengangguk, lalu dengan wajah penuh kegembiraan, bersandar di dekat Chen Xuan dan berkata, kalau begitu, kamu akan mencariku, kan? Lihat apakah calon suamiku akan memiliki nama belakang Chen. Chen Xuan terdiam, membuka pintu mobil dan hendak masuk. Hei, aku hanya bercanda. Tetapi tentang prediksi Anda, apakah itu akurat? Apakah Presiden Gu benar-benar menghadapi ancaman terhadap nyawanya? Kapan itu akan terjadi? Chen Xuan hendak mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Sudah ada di sini. Apa? Zhao Luna awalnya tidak mengerti. Pada saat bersamaan, bang! Suara keras datang dari belakang, dari gedung Guanzhou, dan pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Ya Tuhan, sesuatu benar-benar terjadi. Zhao Luna akhirnya percaya. Ketika dia mencari Chen Xuan lagi, dia melihat bahwa dia telah menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di dalam kamar pribadi lantai atas gedung Guanzhou. Baik Gu Tianhao dan Gu Chen memiliki wajah yang penuh keterkejutan dan ketakutan. Mereka dilindungi oleh Yan Yuanzu dan lebih dari 20 pengawal, tetapi di depan mereka berdiri seorang tetua berjubah hitam orang yang sama yang telah menempatkan Fudo pada Gu Chen sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, sesepuh berjubah hitam menerobos masuk melalui jendela dan langsung masuk ke kamar pribadi. Itu benar-benar terjadi seperti yang diprediksi Saudara Xuan, ayah, kita benar-benar menghadapi bencana berdarah. Gu Chen tampak sangat tersentuh. Ekspresi Gu Tianhao sangat serius. Dia tidak ingin percaya bahwa pemuda bermarga Chen itu benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, tetapi semua peristiwa ini terlalu kebetulan. Siapa kamu, dan apa yang ingin kamu lakukan denganku? Saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda. Gu Tianhao berseru dengan marah. Tidak ada keluhan. Sosok berjubah hitam itu mencibir, itu karena kamu, dasar bajingan tak berperasaan, putriku kehilangan nyawanya.
Bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa kami tidak memiliki keluhan? Alis Gu Tianhao berkerut saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu adalah ayah Wei Xiaoqian. 3 tahun lalu, Gu Tianhao bertemu dengan seorang wanita bernama Wei Xiaoqian di Nanyun. Wei Xiaoqian jatuh cinta pada Gu Tianhao pada pandangan pertama. Sayangnya, Gu Tianhao sangat mencintai istrinya dan setia kepada keluarganya. Pada akhirnya, dia menolak kemajuan Wei Xiaoqian dan kembali ke Qiantang. Dia pikir itu akan menjadi akhir dari itu, tetapi yang sangat mengejutkannya, Wei Xiaoqian juga mengikutinya sampai ke Qiantang. Tidak hanya itu, dia juga mencoba berbagai cara untuk mendekati Gu Tianhao dan bahkan langsung menghadapkan istri Gu Tianhao, Ibu Gu Chen, menyatakan kedaulatannya, berbohong bahwa Gu Tianhao sudah bersamanya, dan menuntut agar Ibu Gu Chen segera menceraikan Gu Tianhao. Setelah mengetahui hal ini, Gu Tianhao menjadi geram, memarahi Wei Xiaoqian dengan kasar dan memerintahkannya untuk tidak muncul lagi di depannya. Gu Chen juga pergi untuk menghadapinya, mengutuk Wei Xiaoqian sebagai wanita keji dan menyuruhnya menjauh dari keluarganya. Seperti yang mereka duga, Wei Xiaoqian tidak pernah muncul lagi. Dia telah bunuh diri. Setelah mendengar berita itu, Gu Tianhao bergegas mendekat hanya untuk diberitahu bahwa tubuh Wei Xiaoqian sudah dibawa pergi oleh seorang pria berjubah hitam yang mengaku sebagai ayahnya. Pada saat itu, melihat sosok di hadapannya dengan jubah hitam, Gu Tianhao segera mengkonfirmasi identitasnya. Putrimu bunuh diri karena dia tidak bisa berpikir jernih, apa hubungannya itu denganku? Sosok berjubah hitam mendengus dingin, pria yang tidak berperasaan. Putriku meninggal karenamu, dan kamu masih berani mengatakan hal seperti itu. Izinkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena permohonan Xiaoqian dalam catatan bunuh dirinya untuk menyelamatkan hidup Anda dan putra Anda tidak akan hidup untuk melihatnya hari ini. Anda pasti sudah bergabung dengan wanita keji itu, dikuburkan bersama Xiaoqian. Wajah Gu Tianhao menjadi pucat, dan Gu Chen juga memikirkan sesuatu, apakah kamu yang membunuh ibuku? 3 tahun lalu, tak lama setelah kematian Wei Xiaoqian, Ibu Gu Chen meninggal di rumah, kematiannya persis seperti kematian Wei Xiaoqian. Pada saat itu, keluarga Gu mengira itu kebetulan, tapi sekarang sepertinya ada kebenaran yang tersembunyi. Sosok berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak dan dingin, itu benar. Jika bukan karena wanita yang menghalangi jalan itu, Xiaoqian tidak akan mati. Dia yang pertama, dan kamu yang kedua. Gu Chen tercengang, jadi, fudo infertilitas yang dikenakan padanya adalah oleh orang ini. Gu Tianhao juga terkejut. Orang gila. Anda dan putri Anda sama-sama gila. Sosok berjubah hitam mendengus, awalnya, saya bersedia membiarkan Anda hidup sedikit lebih lama, agar Gu Tianhao melihat putranya sendiri mati di depan matanya, untuk melihat keluarga Gu Anda berakhir. Tapi aku tidak menyangka kamu akan membunuh keturunan fudoku. Karena itu masalahnya, saya mungkin juga mengirim Anda dalam perjalanan hari ini. Saat dia berbicara, aura di sekitar sosok berjubah hitam itu langsung melonjak, dan dia langsung bergerak menuju Gu Tianhao. Yan Yuanzu mendengus dingin, dengan jijik berkata, hal lama, jika Anda ingin menyentuh Tuan Gu, Anda harus bertanya apakah saya setuju. Dengan itu, Yan Yuanzu melontarkan pukulan, mengarah langsung ke wajah sosok berjubah hitam itu. Sosok berjubah hitam itu mengerutkan bibirnya menjadi cibiran mengejek, mencari kematian. Dengan serangan balik telapak tangan biasa, dia menerima pukulan dari tangan Yan Yuanzu. Bang! Tangan Yan Yuanzu, bersama dengan seluruh lengannya, meledak seketika, berubah menjadi kabut darah. Bab 196 Raja Penyihir. Gu Tianhao, Gu Chen, dan yang lainnya terkesiap kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dengan kekuatan Yan Yuanzu, dia akan dikalahkan hanya dalam satu gerakan oleh sesepuh berjubah hitam. Baru sekarang mereka tiba-tiba ingat apa yang dikatakan Chen Xuan sebelumnya bahwa kekuatan Yan Yuanzu tidak cukup untuk melindungi mereka. Ternyata Chen Xuan telah mengatakan yang sebenarnya selama ini. Setelah melumpuhkan Yan Yuanzu dengan satu pukulan, sesepuh berjubah hitam itu pergi ke arah Gu Tianhao. Bunuh dia! Bunuh dia untukku! Gu Tianhao berteriak ketakutan. Para pengawal menarik senjata mereka dan menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. Peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah sesepuh berjubah hitam, tetapi dengan kecepatan ekstrim dan gerakannya yang berubah bentuk, tidak ada satu peluru pun yang menabraknya. Semua orang tercengang peluru tidak bisa menyentuhnya, apakah ini bahkan manusia? Saat pengawal hendak menarik pelatuknya lagi, suara kicau tiba-tiba terpancar dari mulut tetua. Hampir bersamaan. Gemerisik, gemerisik. Tiba-tiba terdengar suara bising dari atas langit-langit aula, seolah-olah ada pasukan yang lewat. Sebelum para pengawal bisa bereaksi, langit-langitnya terbuka, dan gelombang hitam turun, menyapu ke arah mereka dalam sekejap. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah segerombolan serangga hitam. Ya Tuhan! Para pengawal ketakutan dan mulai menembaki serangga-serangga itu.
Sayangnya, ada terlalu banyak serangga, dan mereka tidak mungkin dibunuh. Dalam sekejap mata, serangga mencapai mereka dan dengan cepat menelan para pengawalnya. Mereka berjuang hanya sebentar sebelum mereka dilucuti dari semua kehidupan. Gu Tianhao dan Gu Chen merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bahkan serangga mematuhi perintahnya entitas semacam apa ayah Wei Xiaoqian. Dalam sekejap, serangga-serangga itu mundur, tidak meninggalkan apapun selain kerangka yang membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Penatua berjubah hitam, bagaimanapun, tampak menghina, untuk berpikir kamu bisa membunuhku, Wei Xuanming, hanya dengan senjata api, betapa naifnya. Wajah Yan Yuanzu berubah drastis, Wei Xuanming. Anda adalah Wei Xuanming, Raja Penyihir Nanyun. Sebagai seseorang yang berpengalaman dalam seni bela diri, Yan Yuanzu secara alami memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dia telah mendengar bahwa Nanyun memiliki kultus penyihir, dan di dalam kultus tersebut, ada 4 Raja Penyihir Agung, salah satunya bernama Wei Xuanming. Wei Xuanming ini awalnya yang terkuat di antara 4 Raja Penyihir Agung, tetapi kemudian, dia mencuri artefak berharga dari kultus penyihir dan dikejar oleh sekte tersebut, menghilang tanpa jejak sejak saat itu. Yan Yuanzu tidak pernah membayangkan bahwa Raja Penyihir Perkasa Wei Xuanming akan muncul di hadapannya sekarang. Memang, itulah masalahnya Wei Xiaoqian adalah putri Wei Xuanming dan seorang wanita biasa. Wei Xuanming telah bersembunyi dari sekte penyihir karena takut identitasnya terungkap dan dia menjadi sasaran, tidak pernah mengakuinya sampai Wei Xiaoqian bunuh diri, yang menyebabkan dia mengambil tindakan terhadap Gu Chen. Wei Xuanming mencibir, itu benar, sepertinya seseorang masih ingat nama Wei Xuanming. Kalau begitu, kamu juga bisa mati. Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, serangga-serangga itu segera menerkam Yan Yuanzu. Yan Yuanzu berteriak ketakutan saat serangga yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Dalam sekejap, Yan Yuanzu berubah menjadi kerangka yang lengkap. Ayah dan anak keluarga Gu merasakan kulit mereka merinding, seluruh tubuhnya gemetar. Bagi mereka, semua yang terjadi tampak seperti pemandangan yang mengerikan. Ditakuti seperti ini oleh beberapa mayat, kepala keluarga Gu yang mana, ketua kamar dagang yang mana. Hanya pengecut. Xiaoqian tidak layak mati untuk orang sepertimu. Wei Xuanming memandang Gu Tianhao dengan jijik di matanya. Wei, masalah ini tidak ada hubungannya dengan anakku. Kamu bisa membunuhku, tapi tolong, aku mohon, lepaskan dia. Gu Tianhao memohon. Wei Xuanming mendengus menghina, aku ingin kamu mengalami rasa sakit karena kehilangan seorang putra. Hentikan bicaramu yang tidak berguna. Xiaoqian sudah lama menunggumu, jangan membuatnya cemas. Tianhao, cepatlah. Dalam kabut buram, Gu Tianhao benar-benar melihat sosok Wei Xiaoqian. Pada saat yang sama, cakar mematikan Wei Xuanming sudah menusuk ke arah kepala Gu Tianhao dan Gu Chen. Ayah dan anak dari keluarga Gu memejamkan mata, siap menyambut kematian. Namun, detik berikutnya, whoosh! Kilatan cahaya dingin melintas, dan telapak tangan Wei Xuanming langsung tertusuk, darah mengalir deras. Desis! Wei Xuanming menghirup udara dingin yang tajam, dan secara naluriah mundur ke belakang. Saudara Xuan. Gu Chen melihat bahwa Chen Xuan lah yang telah kembali dan langsung sangat gembira. Dari mana bocah ini berasal, berani mencampuri urusanku, mencari kematian. Dengan satu gerakan dari Wei Xuanming, serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya segera menyerbu Chen Xuan dari segala arah, siap menelannya. Gu Tianhao merasa tidak berdaya di dalam hatinya, berpikir bahwa meskipun Miracle Dr. Chen sangat terampil, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang dokter. Bahkan Yan Yuanzu pun tidak cocok dengan Wei Xuanming, peluru tidak bisa menyakitinya, jadi kedatangan Miracle Dr. Chen hanya berarti kematian yang tidak masuk akal. Namun, yang mengejutkan Gu Tianhao, saat serangga hitam mendekat, Chen Xuan tiba-tiba menghentakkan kakinya dengan keras. Teriakan kemarahan, seperti auman naga. Momentum kuat hampir terwujud, bergegas menuju serangga hitam. Serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya sangat ketakutan sehingga mereka tersebar ke segala arah, tidak lagi berani mendekat. Gu Tianhao terkejut. Dengan satu teriakan, serangga yang menakutkan itu ditolak, prestasi seperti itu pasti jauh lebih kuat dari Yan Yuanzu, yang disebut master seni bela diri. Pada saat ini, Gu Tianhao sangat menyesal, menyadari bahwa dia telah dibutakan oleh naga sejati di tengah-tengah mereka. Wajah Wei Xuanming juga berubah drastis. Serangga-serangga ini adalah makhluk Gu yang telah dia kembangkan dengan sihir hitam, selalu patuh padanya, tetapi tanpa diduga, mereka telah ditolak oleh teriakan pihak lain. Pemuda di depannya ini sangat luar biasa. Namun, Wei Xuanming, bagaimanapun juga, adalah raja penyihir dari Nanyun dan bagaimana dia bisa menganggap serius lawannya. Aku benar-benar meremehkanmu. Sayangnya, jika Anda ingin melindungi ayah dan anak Gu, Anda juga harus mati.
Sosok Wei Xuanming melintas, menyerang Chen Xuan secara langsung. Di tengah bentrokan mereka, Chen Xuan juga sangat terkejut. Wei Xuanming di hadapannya jelas merupakan individu terkuat yang dia temui sejak pola naga telah terbangun. Untungnya, kekuatan pola naga jauh melebihi ekspektasi Chen Xuan, dan bahkan menghadapi lawan yang kuat seperti Wei Xuanming, dia tidak dirugikan. Hati Wei Xuanming juga dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dengan kekuatannya, berbicara murni tentang seni bela diri, dia sudah cukup kuat untuk menghancurkan Grandmaster seni bela diri rata-rata, tetapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan pemuda ini di hadapannya, yang sungguh luar biasa. Kemudian, dengan pemikiran dari Wei Xuanming, sebuah gelang giok hitam di pergelangan tangannya menyala dengan cahaya hijau yang suram. Segera setelah itu, ruang kosong di belakangnya sepertinya menghasilkan bayangan hitam ganas yang tak terhitung jumlahnya entah dari mana. Dengan mata berlumuran darah dan gigi panjang, mereka tampak seperti roh jahat dari neraka. Mengaum. Dengan raungan, roh-roh jahat itu menyerang langsung ke arah Chen Xuan. Bab 197. Hanya dua teman. Alis Chen Xuan berkerut saat roh-roh jahat di hadapannya memancarkan aura jahat dan kejam, dia tidak bisa lagi membedakan apakah roh-roh jahat ini nyata atau hanya ilusi untuk menipu mata. Pada saat itu, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Chen Xuan, tampak seolah-olah mereka akan melahapnya hidup-hidup. Pikiran Chen Xuan langsung menyulap kemampuan supernatural, menekan si jahat. Jika roh-roh jahat ini memang jahat, maka seni penindasan adalah balasan yang sempurna. Chen Xuan menggigit jarinya, meneriakkan mantra itu, dan dengan darah sebagai pedangnya, dia menyerang roh-roh jahat. Semangat! Darah jatuh ke atas roh-roh jahat seperti besi yang menempel di atas salju, langsung menghanguskan mereka menjadi ketiadaan. Wei Xuanming juga terluka parah oleh seni penindasan ini, memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke belakang di udara. Gu Tianhao dan Gu Chen, berdiri di dekatnya, benar-benar tercengang. Roh jahat neraka, dipadamkan oleh darah. Seluruh pemandangan di depan mereka telah benar-benar menghancurkan pemahaman mereka tentang dunia, membuat mereka benar-benar terkejut. Wei Xuanming, terluka parah oleh pedang darah, berjuang untuk bangkit dari tanah. Naga. Darah naga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Wei Xuanming terbelalak kaget, wajahnya mengungkapkan keheranan total. Ekspresi Chen Xuan berubah secara halus. Meskipun sudah beberapa waktu sejak pola naga di dahinya terbangun, dia masih belum tahu asal-usulnya. Sekarang, mendengar Wei Xuanming mengucapkan kata-kata, darah naga, jelaslah bahwa dia tahu sesuatu tentang rahasianya sendiri. Apa maksudmu dengan darah naga? Chen Xuan bertanya dengan dingin. Wei Xuanming menunjukkan ekspresi terkejut dan tertawa terbahak-bahak, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang asal-asalmu sendiri. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, darah naga ini. Sama seperti Chen Xuan yang fokus dan ingin memahami segalanya. Wosh! Cakar tajam Wei Xuanming yang seperti sabit tiba-tiba menerjang leher Chen Xuan. Dia mencoba serangan diam-diam. Sayangnya baginya, Chen Xuan tidak memberinya kesempatan. Desir. Jarum bunga persik menghantam dalam sekejap, menusuk tenggorokan Wei Xuanming. Darah menyembur keluar, dan Wei Xuanming mencengkeram lehernya saat dia jatuh ke tanah. Dengan gurgel terakhir, Wei Xuanming tidak bernafas lagi. Melihat tubuh Wei Xuanming, ekspresi Chen Xuan serius. Dia memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang rahasia darah naga, tetapi sekarang, dengan kematian Wei Xuanming, pengetahuan itu hilang. Kemudian, tatapan Chen Xuan tertuju pada gelang giok hitam di pergelangan tangan Wei Xuanming. Dia ingat dengan jelas bahwa menggunakan gelang hitam inilah Wei Xuanming memanggil roh-roh jahat itu. Jelas, gelang giok hitam ini bukan perhiasan biasa. Tanpa ragu, Chen Xuan melepaskan gelang itu dari pergelangan tangan Wei Xuanming dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dengan darah naganya yang baru saja terbangun, Chen Xuan kurang memahami banyak hal yang ada di dunia ini, dengan barang-barang seperti gelang giok hitam, memiliki lebih banyak tidak akan pernah merugikan. Pada saat ini, ayah dan anak keluarga Gu telah mendekati Chen Xuan. Gu Tianhao berterima kasih kepada Miracle Dr. Chen karena telah menyelamatkan hidup kita. Ayah dan anak keluarga Gu berlutut di depan Chen Xuan. Ekspresi Chen Xuan tenang, kali ini kamu beruntung aku ada di sini. Lain kali, Anda sebaiknya mengindahkan nasihat orang lain. Gu Tianhao dipenuhi dengan kecemasan, kesombongannya sebelumnya hilang. Dia baru saja menyaksikan kemampuan Dr. Divine di hadapannya, di hadapan orang seperti itu, statusnya sebagai kepala asosiasi pedagang tidak berarti apa-apa. Terima kasih atas saran Dr. Ajaib Chen, Gu Tianhao akan mengingatnya. Selanjutnya, Gu Tianhao mengeluarkan sebuah token dan menawarkannya dengan kedua tangan. Ini adalah medali kepala asosiasi pedagang selatan.
Semua anggota Asosiasi Pedagang Nanjiang, setelah menyaksikan medali ini, harus melihatnya seolah-olah melihat kepala suku itu sendiri. Jika Miracle Dr. Chen membutuhkan sesuatu, banyak sekali pedagang di Nanjiang siap membantu Anda. Alis Chen Xuan terangkat. Di Nanjiang, perdagangan selalu menjadi fokus utama, dengan Asosiasi Pedagang Selatan menyebar ke seluruh negeri, terkenal sejak zaman kuno. Medali kepala Asosiasi Pedagang Selatan ini memang memiliki bobot yang signifikan. Tanpa kesopanan palsu, Chen Xuan menerima medali itu dan langsung pergi. Siapa sebenarnya dokter ajaib Chen ini? Menjadi sangat tangguh, seru Gu Chen setelah Chen Xuan pergi. Gu Tianhao, bagaimanapun, sudah menyadari, dia berasal dari kota Huai. Terlepas dari orang itu, siapa lagi di seluruh kota Huai yang bisa memiliki keterampilan seperti itu? Sesuatu menyadarkan Gu Chen, dan dia tersentak kaget. Ayah, apakah kamu mengatakan dia adalah Chen itu? Gu Tianhao memberi isyarat untuk menghentikannya, orang itu selalu tidak menonjolkan diri. Kita tidak boleh mengungkapkan identitasnya kepada siapapun. Juga, transfer 30 miliar atas nama keluarga Gu ke Miracle Dr. Chen. Orang yang harus dicari memang dia. Kembali ke kota Huai malam itu, Chen Xuan menjemput Xiao Yu dan mengirimnya kembali ke daerah pemukiman Feng Hua. Tapi saat membuka pintu depan, dia tidak melihat tanda-tanda Han Jingting. Chen Xuan dengan santai bertanya, sudah sangat larut, mengapa Jingting belum kembali? Ding Lijuan mendengus dingin, ada apa denganmu? Jika Anda dapat menemukan wanita di luar, tidak bisakah Jingting menemukan pria di luar juga? Izinkan saya memberitahu Anda, Jingting telah berkencan dengan Jun Chen malam ini. Jika mereka berdua bahagia, mungkin dia tidak akan kembali dan akan keluar untuk bermalam. Rasa ingin tahu memenuhi wajah polos Xiao Yu, ayah, mengapa ibu bersama orang lain? Bukankah seharusnya kalian berdua bersama di malam hari? Ekspresi Chen Xuan berubah suram. Apa yang disebut ibu mertua ini menjadi semakin keterlaluan, berbicara omong kosong seperti itu di depan Xiao Yu. Setelah Chen Xuan pergi, Lo Ani mengejarnya. Bibi tidak membohongimu, Jingting benar-benar berkencan dengan Meng Junchen beberapa hari terakhir ini. Sejujurnya, saya pikir ini mungkin bukan hal yang buruk. Ini bisa melegakan bagi Anda berdua. Chen Xuan terkejut, saya percaya Jingting. Dalam kesan Chen Xuan, Han Jingting selalu menjadi orang yang memiliki disiplin diri yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang kuat. Dia tidak akan pernah mengkhianati pernikahan ini atau keluarga mereka sendiri. Selain itu, kemampuan Meng Junchen jauh dari membuatnya memenuhi syarat untuk memasuki hati Han Jingting. Bahkan dia sendiri tidak cukup berkualitas. Melihat sosok Chen Xuan yang mundur, bibir Lo Ani menyeringai dingin. Kamu mempercayainya sekarang, tapi suatu hari nanti aku akan membuatmu tidak mempercayainya. Setengah jam kemudian, Han Jingting kembali ke rumah, menyeret tubuhnya yang kelelahan. Dia sangat sibuk dengan pekerjaan baru-baru ini, sering begadang hingga larut malam. Terlepas dari waktu, perhentian pertama Han Jingting adalah kamar Xiao Yu. Xiao Yu, apakah kamu bersenang-senang dengan ayah dan nenek selama akhir pekan? Melihat putrinya, kepenatan Han Jingting sepertinya lenyap seketika. Tapi hari ini, Xiao Yu tampak sangat sibuk. Ayah melakukan perjalanan dengan teman-temannya beberapa hari terakhir ini, dan aku menghabiskan akhir pekan bersama nenek. Dengan teman-teman. Melakukan perjalanan. Orang pertama yang dipikirkan Han Jingting adalah Zheng Qingsui. Apakah dia sudah terlalu jauh mengabaikan putrinya sendiri hanya untuk ditemani wanita lain? Bu, apakah kamu dan ayah akan bercerai? Mata Xiao Yu dipenuhi air mata. Han Jingting terkejut, mengapa kamu berpikir begitu? Itulah yang terjadi pada anak-anak lain di kelas saya. Ibu dan ayah mereka menemukan teman baru dan kemudian mereka bercerai. Apakah itu yang terjadi padamu sekarang? Wah! Xiao Yu menangis semakin keras saat dia berbicara, air mata mengalir deras. Isak tangis yang menyayat hati membuat Han Jingting sangat sedih. Jangan menangis, Xiao Yu. Momi berjanji, dalam hidup ini, ayahmu adalah satu-satunya teman yang akan dia miliki. Benarkah? Lalu bagaimana dengan Xiao Yu? Tentu saja, Xiao Yu juga teman ibu. Dengan begitu, ibu sekarang punya dua teman. Han Jingting memeluk erat Xiao Yu, air matanya sendiri mulai mengalir. Selalu sangat bangga, Han Jingting sekarang merasa terpojok oleh pria itu. Bab 198 Saya bukan anjing. Keesokan harinya, begitu Chen Xuan tiba di toko mie, Su Zhen memanggilnya ke samping. Xiao Xuan, Jingting ada di sini sebelumnya. Apakah ada semacam perselisihan di antara kalian berdua? Hati Chen Xuan menegang, tidak, apa yang dia katakan padamu? Dia tidak banyak bicara.
Dia hanya ingin aku membujukmu untuk berhenti menunjukkan rumah untuk orang lain dan mencari pekerjaan yang berbeda. Chen Xuan menarik napas lega. Han Jingting pasti telah mengetahui bahwa properti di Danau Naga dulunya milik keluarga Zheng dan sekarang dia meminta saya untuk berganti pekerjaan agar saya tidak terlalu dekat dengan Zheng Qingshui. Xiao Xuan, saya pikir Jingting ada benarnya. Sekarang toko Mi sudah stabil dan Xiao Yu pergi ke sekolah setiap hari, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami lagi. Sudah waktunya bagi Anda untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Lagi pula, orang sering bergosip tentang seorang pria tanpa pekerjaan yang layak. Tidak ingin mengecewakan ibunya, Chen Xuan dengan cepat setuju, jangan khawatir, Bu, saya akan mencari pekerjaan baru dalam beberapa hari ke depan. Setelah meninggalkan toko Mi, Chen Xuan memutar nomor Suekin. Suekin, kosongkan kantor untukku di rumah sakit Medicine King, aku akan menjadi dokter. Sueting agak bingung, Presiden Chen, kamu tidak bercanda, kan? Bos miliarder yang ingin menjadi dokter. Itu tidak bisa dipercaya. Tentu saja saya tidak bercanda. Ingat, identitas saya tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Sebenarnya, sejak darah naganya terbangun dan dia memperoleh keterampilan medis, Chen Xuan telah menghibur gagasan untuk menjadi seorang dokter. Mungkin itu terkait dengan waktu dia menyelamatkan Xiao Yu saat itu. Memikirkan banyak orang di dunia seperti Xiao Yu, yang menderita penyakit mematikan dan hanya dia yang bisa menyelamatkannya, dorongannya untuk menjadi seorang dokter semakin kuat. Keterampilan medis ini adalah hadiah dari surga, jadi dia, Chen Xuan, akan menegakkan keadilan atas namanya. Setelah menutup telepon, tepat saat Chen Xuan hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba memanggil. Chen Xuan. Chen Xuan berbalik dan melihat seorang pria menatapnya dengan heran. Lin Cheng. Teman sekamar kuliah Chen Xuan. Chen Xuan putus sekolah di tahun keduanya dan tidak benar-benar berhubungan dengan banyak teman dari universitas. Dan Lin Cheng pasti salah satunya. Ketika Chen Xuan diintimidasi oleh Zhang Yuan dan gengnya, Lin Cheng adalah satu-satunya orang yang memiliki keberanian untuk berdiri dan berbicara untuknya, jadi Chen Xuan memiliki kesan yang baik padanya. Lin Cheng menyambutnya dengan hangat, sial, saya pikir saya melihat banyak hal, tapi itu benar-benar Anda. Bagaimana kabarmu sejak meninggalkan universitas? Saya, ya. Lin Cheng, merasakan tanggapan Chen Xuan yang samar dan tertekan, secara naluriah merasa bahwa hidupnya mungkin tidak berjalan dengan baik. Bagaimanapun, dia cukup menyadari situasi keluarga Chen Xuan, dengan ibu yang sakit dan putus kuliah, sulit bagi kebanyakan orang untuk bangkit kembali. Jangan khawatir, saudaraku, aku sekarang menjadi kepala departemen di perusahaan. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, saya pasti akan membantu. Ya, tentu. Kehangatan Lin Cheng membawa gelombang nostalgia ke Chen Xuan, seolah-olah dia kembali pada masa-masa universitas yang berakhir sebelum waktunya. Ngomong-ngomong, apakah kamu pergi berbelanja sendirian? Tentu saja tidak, aku akan memberitahumu, aku di sini untuk menjemput pacarku. Dia bekerja di toko itu. Lin Cheng menunjuk ke sebuah toko perhiasan tidak jauh. Pada saat itu, pintu toko perhiasan terbuka dan seorang gadis berjas bisnis keluar. Pacarku keluar, jadi aku tidak akan menahanmu. Mengatakan demikian, Lin Cheng dengan gembira melesat ke arah pacarnya dengan sepeda listriknya. Namun, bahkan sebelum dia sampai di pintu, beberapa mobil mewah berhenti tepat di pintu masuk toko perhiasan. Sebuah pintu Porsche Panamera terbuka, dan seorang pemuda necis melangkah keluar. Tanpa sepatah kata pun, dia menyapu pacar Lin Cheng ke dalam pelukannya, memeluk pinggangnya dan menanam ciuman sengit di bibirnya. Jauh dari marah, pacar Lin Cheng tertawa dan dengan main-main menegurnya karena menyebalkan. Melihat pemandangan ini, Lin Cheng benar-benar tercengang. Yuan Yi. Gadis itu mendongak, melihat Lin Cheng, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Lin Cheng. Lin Cheng menunjuk pria di sebelahnya, siapa dia? Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Ekspresi Yuan Yi berubah sedingin es, aku berencana memberitahumu tentang ini setelah beberapa saat, tapi karena kamu sudah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Dia Tuan Muda Peng, pacarku saat ini. Mulai sekarang, tolong berhenti melecehkan saya. Apa? Lin Cheng terkejut. Dia telah bersama Yuan Yi selama lebih dari 2 tahun dan mereka hampir membahas pernikahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah hanya seminggu melakukan perjalanan bisnis, dia akan punya pacar baru. Yuan Yi, aku sudah sangat baik padamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Yuan Yi tampak tidak sabar, bisakah menjadi baik untukku dimakan sebagai makanan? Bersamamu, aku hanya bisa mengendarai skuter listrik untuk bekerja dan harus tinggal di tempat sewaan. Saya bahkan tidak bisa menikmati makanan yang enak.
Saya sudah muak dengan kehidupan ini sejak lama. Peng Bin juga mengejek, saya mendengar bahwa kondom yang Anda gunakan pun tidak bermerek, tapi saya berbeda. Yuan Yi dan aku selalu menggunakan Durex. Efeknya luar biasa bagus. Peng Bin membuka dompet Yuan Yi, dan tentu saja, dia mengeluarkan sekotak Durex yang sudah dibuka dengan seringai di wajahnya. Generasi kedua kaya lainnya di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Lin Cheng merasa seperti disambar petir, kamu sudah melakukannya. Itu benar, Yuan Yi adalah wanitaku sekarang, jadi sebaiknya kamu menjauh dariku. Peng Bin, dengan lengannya melingkari pinggang Yuan Yi, hendak pergi. Lin Cheng, tanpa sepatah kata pun, langsung berlutut. Yuan Yi, aku mohon, jangan pergi bersamanya. Bukankah kita setuju untuk menikah dan memiliki anak, menjadi tua bersama? Lin Cheng memeluk kaki Yuan Yi dan mulai menangis. Yuan Yi tampak jijik, apa yang kamu lakukan, lepaskan aku. Lin Cheng masih tidak mau melepaskannya, benar, bukankah kamu selalu mengatakan kamu menginginkan sebotol parfum Chanel? Aku sudah membelikannya untukmu, lihat. Lin Cheng mengeluarkan kotak hadiah yang dibungkus dengan indah dari tubuhnya, di dalamnya ada parfum Chanel yang selalu diinginkan Yuan Yi. Lin Cheng perlu menabung setiap sen selama 3 bulan untuk membelinya, dan dia bermaksud memberikannya kepada Yuan Yi sebagai kejutan hari ini. Tapi saat Lin Cheng mengeluarkan parfumnya, Peng Bin menamparkan wajahnya, dan botol parfum di tangannya hancur di tanah. Bajingan, tidakkah kamu mendengarku menyuruhmu untuk menjauh? Jika kamu berani melecehkan wanitaku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Generasi kedua yang kaya lainnya juga tertawa jijik. Sial, orang ini benar-benar tidak tahu malu, iya. Bahkan setelah kakak Bin bersamanya, dia tetap menginginkannya kembali. Bukankah dia jijik? Untuk pecundang seperti dia, bisa menemukan pacar sudah cukup baik, siapa yang peduli kotor atau tidak. Benar, pengisap malam seperti ini hanya bisa mengambil apa yang kita tinggalkan, hanya penipu lain. Ejekan dari generasi kedua yang kaya lainnya membuat Lin Cheng merasa malu dan marah, tapi dia bukan penipu. Selama bertahun-tahun, dia sangat mencintai Yuan Yi. Meskipun dia tidak kaya, dia selalu berusaha memenuhi setiap tuntutannya sebaik mungkin. Dalam hatinya, dia telah lama menganggap Yuan Yi sebagai separuh lainnya. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, di dalam hatinya, Yuan Yi adalah segalanya. Yuan Yi, aku mohon padamu, tolong jangan tinggalkan aku. Lin Cheng memegangi kaki Yuan Yi, menangis dengan getir. Peng Bin benar-benar marah, bajingan, masih bertahan dan tidak melepaskan, apakah menurutmu kata-kataku hanya kentut? Peng Bin mengangkat kakinya dan menendang Lin Cheng dengan keras. Bab 199. Ada tambang di rumah. Gedebuk-gedebuk-gedebuk. Beberapa tendangan lagi mendarat, menyebabkan hidung Lin Cheng berdarah, tapi dia tetap menolak untuk melepaskannya. Karena dia tahu bahwa begitu dia melakukannya, Yuan Yi tidak akan pernah kembali ke sisinya lagi. Peng Bin benar-benar kehilangan kesabarannya, bawakan tongkatnya. Generasi kedua yang kaya mengeluarkan tongkat baseball dari bagasi dan menyerahkannya kepada Peng Bin. Aku ingin melihat hari ini apakah tulangmu lebih keras atau tongkatku lebih keras. Peng Bin mengangkat tongkat pemukul dan menabraknya ke arah kaki Lin Cheng. Baginya, menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang terlalu umum, dengan masalah yang biasanya diselesaikan dengan membayar sejumlah uang tambahan. Saat kelelawar hendak mengenai kaki Lin Cheng, sesosok tiba-tiba muncul, dengan kuat menggenggam tongkat di tangannya. Peng Bin, geram, sial, urus-urusanmu sendiri, atau aku juga akan melumpuhkanmu. Ekspresi Chen Xuan tetap tenang, kamu pikir kamu punya kemampuan untuk melumpuhkanku. Gedebuk. Sebuah tendangan membuat Peng Bin terbang mundur. Kakak Bin. Yuan Yi dan generasi kedua yang kaya itu buru-buru pergi membantunya. Yuan Yi, dengan tatapan kejam, Lin Cheng, apakah kamu tahu siapa Tuan Muda Peng? Ayahnya adalah Peng San Kuang. Anda berani memukul putra Peng San Kuang, apakah Anda tidak ingin hidup? Peng San Kuang. Wajah Lin Cheng menjadi pucat. Peng San Kuang ini cukup terkenal di kota Huai. Dikatakan bahwa keluarganya memiliki 3 tambang batu bara, yang memberinya penghasilan ratusan juta setiap tahun, dan karena itu, dia berubah dari pemilik tambang batu bara biasa menjadi orang kaya baru dengan kekayaan lebih dari 1 miliar hanya dalam waktu 1 tahun. Dekade. Sekarang dengan bisnis keluarga yang luas, Peng San Kuang juga memiliki segerombolan preman di bawah komandonya dan sangat sombong. Bagi Lin Cheng, ini jelas bukan seseorang yang mampu dia provokasi. Lin Cheng dengan cepat menasihati, Chen Xuan, kita tidak bisa menyinggung perasaan Peng San Kuang, kamu harus segera pergi. Kamu pikir kamu bisa memukulku dan pergi begitu saja?
Tidak semudah itu. Sudah kubilang, ini belum berakhir. Kata Peng Bin, wajahnya galak. Chen Xuan tersenyum samar, kamu benar, ini memang belum berakhir. Sekarang minta maaf kepada Lin Cheng, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal mengacaukan temanku, Chen Xuan. Peng Bin dan kelompoknya tertawa terbahak-bahak. Sial, apakah aku mendengarnya dengan benar, kamu benar-benar berani memintaku untuk meminta maaf. Persetan dengan permintaan maafmu. Kalian semua, tangkap dia. Saya, Peng Bin, akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Atas perintah Peng Bin, 7 atau 8 generasi kedua yang kaya bergegas menuju Chen Xuan. Lin Cheng ketakutan, dia menyesal menyeret Chen Xuan ke dalam ini. Jika Chen Xuan terluka parah oleh orang-orang ini, dia yang harus disalahkan. Namun, saat berikutnya, Lin Cheng melihat 7 atau 8 generasi kedua yang kaya itu dirobohkan satu persatu oleh Chen Xuan. Dalam sekejap mata, ke-7 atau 8 dari mereka terbaring di tanah. Peng Bin terkejut, dan Lin Cheng juga tidak percaya, tidak pernah menyangka Chen Xuan akan menjadi petarung yang tangguh. Melihat Chen Xuan mendekat, Peng Bin mundur ketakutan. Ekspresi Chen Xuan menjadi dingin, sekarang, segera minta maaf kepada Lin Cheng. Yuan Yi, dengan penghinaan berbisa, apa itu Lin Cheng? Dia tidak pantas meminta maaf dari Tuan Muda Peng. Mengatakan ini, Yuan Yi menoleh ke Lin Cheng, saya memerintahkan Anda, sekarang, agar teman Anda meminta maaf kepada Tuan Muda Peng. Selama bertahun-tahun, Yuan Yi selalu memberi perintah kepada Lin Cheng dengan nada ini, dan Lin Cheng tidak pernah berani untuk tidak patuh. Namun, kali ini, Lin Cheng tidak bergerak. Yuan Yi, terhina dan marah, kamu terus-menerus mengatakan kamu mencintaiku dan akan mendengarkan aku dalam segala hal, ternyata itu semua bohong. Semuanya entah bagaimana menjadi kesalahan Lin Cheng. Chen Xuan tidak bisa lagi berdiam diri, kamu tidak berhak memerintahkan Lin Cheng berkeliling. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku juga akan memberimu pelajaran. Yuan Yi tahu Chen Xuan tidak bercanda dan dengan cepat berlari ke samping. Minta maaf pada temanku. Chen Xuan berkata dengan tatapan dingin pada Peng Bin. Lin Cheng buru-buru menahan Chen Xuan, ayahnya adalah Peng San Kuang. Mungkin, mari kita biarkan saja. Lin Cheng tentu saja membenci Peng Bin, tetapi dia tidak ingin Chen Xuan mendapat masalah karenanya. Peng Bin memasang ekspresi sombong di wajahnya, dia tidak salah. Nak, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku, ayahku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Saya akan menyarankan Anda untuk melakukannya. Bam! Peng Bin belum menyelesaikan kalimatnya ketika Chen Xuan menendangnya, menyebabkan dia berlutut di tanah sambil memegangi perutnya kesakitan. Minta maaf. Chen Xuan memerintahkan dengan tajam. Peng Bin sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, tetapi, karena takut akan tindakan Chen Xuan, dia tidak berani tidak patuh. Maaf. Peng Bin akhirnya mengalah. Saya minta maaf. Ini salahku. Peng Bin meninggikan suaranya. Chen Xuan memandang Lin Cheng, bagaimana dengan itu, menurutmu tidak apa-apa? Lin Cheng dilanda panik dan mengangguk tergesa-gesa, tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu, tersesat. Peng Bin dan kelompoknya tidak berani menyia-nyiakan kata-kata. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka melarikan diri, meninggalkan Yuan Yi. Tuan Muda Peng! Tuan Muda Peng! Yuan Yi berteriak mengejar mobil mewah itu, tapi Peng Bin mengabaikannya begitu saja. Yuan Yi berbalik, tatapannya dipenuhi racun saat dia melihat Lin Cheng. Lin Cheng, apakah kamu puas sekarang? Ini semua salahmu. Yuan Yi mengayunkan tangannya untuk menamparkan Lin Cheng tetapi dihentikan oleh tangan yang lain. Itu bukan Chen Xuan, tapi Lin Cheng sendiri. Kamu. Anda benar-benar berani melawan. Yuan Yi memandang Lin Cheng dengan tidak percaya. Sebelumnya, Lin Cheng selalu sangat memanjakan Yuan Yi, tidak pernah melawan atau membalas, tetapi hari ini, dia sebenarnya tidak mengizinkannya untuk menamparnya. Lin Cheng tampak kelelahan, Yuan Yi, aku sudah patuh dan tidak pernah melawan karena aku menyukaimu. Aku merasa berhutang budi padamu dalam hidup, bahwa aku tidak bisa memberimu kehidupan orang kaya, jadi itulah mengapa aku selalu mengalah padamu. Tapi ini tidak berarti saya bisa mentolerir semuanya. Aku mengerti sekarang, hatimu tidak bersamaku lagi. Karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu pergi. Kamu bisa pergi. Yuan Yi mendengus dingin, baiklah, aku akan pergi. Pecundang sepertimu seharusnya tidak menyia-nyiakan masa muda seorang gadis. Tanpa Anda, saya pasti dapat menemukan pria yang lebih kaya dan memiliki kehidupan yang lebih baik.
Sedangkan untuk Anda, jadilah bagian lumpur yang tidak berharga selama sisa hidup Anda. Yuan Yi pergi dengan angkuh dengan sepatu hak tingginya. Setelah Yuan Yi pergi jauh, Lin Cheng akhirnya duduk di tanah dan menangis lama sebelum akhirnya dia bisa berhenti. Maaf, Chen Xuan, karena membuatmu menyaksikan pemandangan yang menggelikan ini. Anda mungkin berpikir saya menyedihkan, menganggap saya sebagai Sim yang tidak bertulang, bukan? Kata Lin Cheng dengan senyum pahit. Senyum Chen Xuan memudar, tentu saja tidak. Saya tahu Anda berperilaku sangat rendah hati karena Anda sangat mencintai. Chen Xuan mengenal Lin Cheng dengan baik, seorang pria yang setia dan benar. Itulah mengapa Lin Cheng berada di tanah beberapa saat yang lalu, memohon Yuan Yi untuk tidak meninggalkannya. Jika Lin Cheng tidak berperasaan, dia tidak akan terlalu mengganggu dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan Lin Cheng dan kekurangannya. Pada saat itu, Lin Cheng memikirkan sesuatu, kamu telah menyinggung Tuan Muda Peng kali ini, dan aku khawatir dia tidak akan melepaskannya. Anda harus sangat berhati-hati. Chen Xuan tersenyum samar, jangan khawatir, orang yang harus berhati-hati adalah dia. Bab 200. Tidak pulang sampai mabuk. Di sisi lain, Peng Bin dan kelompoknya melaju beberapa kilometer sebelum menepi ke pinggir jalan. Bajingan, berani memukulku. Saya pasti akan membalas ini. Peng Bin sangat marah sehingga dia benar-benar menendang pintu mobil keluar dari bentuknya. Cari tahu. Turunkan aku pada bajingan kecil itu segera, aku akan membuatnya menyadari betapa hebatnya aku. Generasi kedua yang kaya buru-buru mendekat, jangan khawatir, Bin Bro, saya sudah memiliki seseorang yang membuntutinya. Anak itu tidak akan lolos. Peng Bin memakai ekspresi sombong, bagus sekali. Tunggu saja, bangsat, jika aku tidak memukulmu sampai kamu memanggilku kakek, maka namaku bukan Peng Bin. Malam itu, Chen Xuan mengikuti Lin Cheng ke sebuah bar untuk minum. Chen Xuan, tahukah Anda, setiap kali saya ditegur oleh bos atau klien saya dan saya merasa tidak bahagia, saya datang ke bar untuk minum sendirian. Itu membuat saya merasa sedikit lebih baik. Tapi saya tidak berani memberitahu Yuan Yi tentang hal ini, karena saya khawatir dia akan khawatir. Jadi setiap kali, saya harus sadar di luar terlebih dahulu, mengunyah sekotak permen karet sebelum saya berani pulang. Namun, sekarang, aku tidak perlu khawatir lagi karena mulai sekarang, tidak ada yang akan memarahiku lagi. Hahaha. Lin Cheng tertawa saat dia minum, tetapi saat dia tertawa, dia mulai menangis, terisak tak terkendali, menangis begitu keras hingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Melihat keadaan Lin Cheng, Chen Xuan merasa sangat simpatik. Dia tahu betul apa yang sedang dialami pria lain itu, sebelum kebangkitan darah naganya, hari-hari Chen Xuan tidak lebih baik dari hari-hari Lin Cheng. Bahkan sekarang, itu sama. Memikirkan keadaan genting pernikahannya dengan Han Jingting, yang bisa runtuh kapan saja, dan betapa patah hati putrinya Xiao Yu jika mereka benar-benar bercerai, Chen Xuan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Jangan katakan apa-apa lagi, malam ini, kita tidak akan kembali sampai kita mabuk. Tidak akan kembali sampai kita mabuk. Kedua pria itu, yang nasibnya sama-sama menyedihkan, mulai meminum cangkir demi cangkir dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap mata, setelah menenggak lebih dari selusin minuman, Lin Cheng sangat mabuk sehingga dia tidak sadarkan diri, berbaring di meja bar hingga tidak bisa bangun. Sementara Chen Xuan menanganinya lebih baik daripada Lin Cheng, dia juga tidak jauh lebih baik. Faktanya, dengan kultivasi seni bela diri Chen Xuan saat ini, dia bisa menghindari mabuk tidak peduli berapa banyak dia minum, jika dia menginginkannya. Tapi hari ini, dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tidak merangsang ki sejatinya atau mengaktifkan meridiannya. Hari ini, dia hanyalah orang biasa, mencari pelupaan dalam kemabukan. Setelah menyelesaikan tagihannya, Chen Xuan membantu Lin Cheng bangun, hendak pergi. Pada saat ini, keriuhan pecah di dekatnya. Di sebuah sudut, seorang wanita berambut panjang berkacamata, tangannya menopang dagunya, sudah sangat mabuk. Dua pria kekar, memegang kacamata dan dengan seringnya lucu di wajah mereka, maju untuk memukulnya. Hei cantik, di sini sendirian. Bagaimana kalau ditemani teman-teman kita untuk minum? Tepat, biarkan kami menemani Anda dan berbicara tentang kehidupan, ya. Wanita berkacamata itu bahkan tidak melirik mereka, menunjukkan ketidaksabarannya dengan lambaian meremehkan, tersesat, jangan ganggu aku. Melihat kemabukan wanita itu, bahkan mencemarkan kata-katanya, kedua pria itu bertukar senyum penuh pengertian, wajah mereka menyeringai cabul. Keduanya adalah pengunjung tetap di bar, tetapi kunjungan mereka tidak hanya untuk minum, mereka ada di sini untuk memangsa wanita yang rentan. Hampir setiap hari,
bar ini memiliki wanita yang mabuk sampai pingsan, dan pria-pria ini akan membawa gadis-gadis yang tidak sadarkan diri itu ke hotel untuk memanfaatkan mereka. Ini adalah sesuatu yang telah mereka lakukan berkali-kali, dengan latihan yang mudah. Mereka mengarahkan pandangan mereka pada kecantikan berkacamata ini sejak awal. Bukan hanya dia sendirian, tetapi dia juga mulai banyak minum pada saat kedatangan, sangat sesuai dengan kriteria target mereka. Sekarang, melihat wanita berkacamata itu begitu mabuk sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri, mereka tahu waktunya tepat. Kakak, berhenti minum, biarkan saudara-saudaramu di sini membawamu pulang. Tanpa sepatah kata pun, kedua pria itu mengangkat wanita berkacamata itu, siap untuk pergi. Wanita berkacamata itu langsung menolak, lepaskan aku, siapa kalian? Aku tidak mengenalmu, menjauhlah dariku. Suara si cantik berkacamata itu sangat nyaring, menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Kedua siswa laki-laki itu, bagaimanapun, tidak sedikit pun gugup, dan mereka tanpa daya menjelaskan kepada orang banyak, maaf, pacarku, dia terlalu banyak minum, dan telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Mereka yang tidak tahu lebih baik benar-benar mempercayai apa yang mereka katakan. Tentu saja, ada juga banyak yang melihat kebenaran, tetapi mereka hanya menikmati kesialan dan tentu saja tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Si cantik berkacamata menjadi sangat cemas sehingga dia mulai menangis, lepaskan aku tidak mengenalmu. Tolong. Para pengamat hanya mengira si cantik berkacamata itu mabuk dan membuat keributan, jadi tidak ada yang memperhatikan. Si cantik berkacamata merasa benar-benar putus asa dan menangis terseduh-seduh. Kedua siswa laki-laki itu, bagaimanapun, merasa puas, mendukung kecantikan berkacamata saat mereka bersiap untuk pergi. Mereka seperti dua pemburu yang telah menangkap mangsanya dan tidak sabar untuk menikmatinya. Namun, saat mereka hendak mencapai pintu masuk bar, sesosok tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Turunkan dia. Mata Chen Xuan kabur, tapi suaranya bergema. Kegembiraan mereka terganggu, wajah kedua siswa laki-laki itu langsung menggelap. Persetan, urus-urusanmu sendiri, brengsek, tersesat. Suara Chen Xuan tegas, aku akan mengatakannya lagi, turunkan dia, atau kamu akan menyesalinya. Kedua siswa laki-laki itu mencibir. Sial, kamu sangat mabuk sehingga kamu berani mengatakan kami akan menyesalinya. Kamu pikir kamu siapa? Cukup bicara, ayo kalahkan dia. Dengan itu, seorang siswa laki-laki melemparkan pukulan ke arah Chen Xuan. Tapi bahkan sebelum dia mendekat, Chen Xuan menyerang dengan tendangan. Boom! Murid laki-laki itu ditendang di perut bagian bawah, hampir kandung kemihnya pecah. Ah! Siswa laki-laki itu menjerit tajam. Dia bisa dengan jelas merasakan luka di bawahnya, itu tidak berlebihan untuk mengatakan dia mungkin hancur seumur hidup. Dan memang itu masalahnya. Chen Xuan tidak memiliki belas kasihan untuk sampah seperti itu. Dia sudah memberi mereka kesempatan, tetapi karena mereka tidak menerimanya, mereka tidak bisa menyalahkannya karena kejam. Persetan, bunuh dia, siswa laki-laki itu meraung, memegangi perutnya. Wajah siswa laki-laki lainnya menunjukkan tatapan kejam, dan dia mengeluarkan pisau lipat, siap menikam Chen Xuan. Krek! Lengan siswa laki-laki itu langsung patah, dan pada saat yang sama, pisau lipat di tangannya menusuk bagian vitalnya dengan cara yang aneh. Ah! Siswa laki-laki itu berteriak, berakhir seperti temannya. Keduanya terbaring di tanah, menangis dan menjerit kesakitan, tidak bisa berdiri. Kerumunan di sekitar mereka benar-benar terpana oleh tindakan sengit Chen Xuan. Chen Xuan, bagaimanapun, tidak memperhatikan mereka dan membantu kecantikan berkacamata itu bangkit dari tanah. Pada titik ini, dia sangat mabuk sehingga dia tidak sadarkan diri, dan Chen Xuan, tanpa pilihan, membantunya dan Lin Cheng naik ke hotel di lantai 2. Mendukung dua orang yang lemas seperti lumpur bukanlah prestasi kecil, tapi untungnya, kekuatan fisik Chen Xuan sekarang melampaui orang biasa, atau dia tidak akan bisa mengelolanya. Pertama, dia menenangkan Lin Cheng, lalu dia membantu si cantik berkacamata masuk ke dalam ruangan. Setelah membaringkan gadis itu di tempat tidur, Chen Xuan sangat lelah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri, dan kemabukannya melonjak dengan kekuatan penuh. Saat Chen Xuan hendak bangun dan pergi, sepasang lengan yang indah tiba-tiba melingkari lehernya. Ternyata kecantikan berkacamata itu mulai berakting dalam kemabukannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.